Hai, jumpa lagi di channel saya, Bob Andara. Kali ini kita akan diskusi dengan teman saya, Basit. Beliau adalah bagian bimbingan konseling, bimbingan belajar di Jakarta. Ya, kenalin dong Om Basit. Ya, bismillah, nama saya Abdul Basit, biasa dipanggil Basit. Aktivitas sehari-hari itu bimbel ya, mengajar di sebuah lembaga non formal di Jakarta. Berawal sih dari tahun 90 ya, saya masuk bimbel tersebut. Gitu. Kayaknya enak nih ngelihat istilahnya lingkungannya, ya pembimbing-pembimbingnya. Walaupun di situ sebenarnya belum ada niat untuk bergabung, artinya nanti kalau lulus mau gabung sini enggak gitu. Karena memang pas baru bergabung itu tahun 2001 lah. Gitu. Ya, ya. Nah, Basit ini kan seorang guru dan konselor ya. Ya. Nah, udah lebih dari 20 tahun ya berarti kan? Benar. Di bimbingan tadi ya, konseling tadi kan? Iya. Nah, ini menarik. Karena kalau kita bandingkan dengan jalur formal ya, pendidikan di sekolah kan, kenapa sih anak tuh butuh pendidikan lebih di luar sekolah gitu? Apa nggak cukup di sekolah? Nah, menurut Basit gimana? Jadi sebenarnya gini ya, anak-anak yang masuk bimbel itu bukanlah anak-anak yang apa istilahnya kurang dalam belajar. Mereka tuh sebenarnya anak-anak yang pintar. Cuma satu kekurangannya, ini pengakuan dari mereka. Mereka itu tidak percaya diri gitu loh. Tidak percaya diri. Bahwa dia pintar. Padahal dia pintar ya. Iya. Cuman dia nggak percaya kalau dia pintar. Gitu ya. Banyak anak Indonesia gitu. Gitu ya. Iya. Oh, kalau di sekolah tadi ya, kan mereka nih setiap hari di sekolah, lalu mereka butuh ditumbuhkan percaya dirinya. Iya. Nah, kalau di sekolah sendiri kan saya dengar ada juga bagian yang menangani itu. Apa sih BK atau BK? BK atau BP? BP. Bimbingan penyuluhan, bimbingan konseling. Penyuluhan. Itu setiap sekolah ada ya, Basit? Tingkat SMP dan SMA tuh ada. Ada. Tuh. Nah, kalau di SMP dan SMA itu ya perannya kurang begitu apa ya istilahnya masif lah terhadap anak gitu ya. Tetapi menjurus perkembangan pendidikan gitu ya, kebutuhan anak atau apa istilahnya begitu banyak persoalan di dunia anak dan kemudian silih bergantinya guru gitu ya, guru gitu ya. Artinya kalau guru yang dulu dengan yang sekarang, kalau yang sekarang tuh kan anak-anak muda ya, anak-anak yang boleh dibilang pada waktu kuliah itu mereka mendapatkan pendidikan psikologinya gitu loh. Sehingga ya itu tadi ya, mereka masih bisa menyelami dunia anak gitu. Kalau saya melihatnya begitu kalau sekarang ya. Walaupun ruang lingkupnya sangat terbatas, waktu untuk anak beradaptasi atau berkomunikasi dengan guru BP dan BK di sekolah itu sangat minim. Ya apalagi kalau kita lihat guru BK di sekolah itu kan terbatas ya, sedikit banget jumlah tenaganya. Jumlah pengajar, yang ngajar BK ini ya bimbingan. Misalnya kelas 1, rombongan kelas 1 ada 180 anak, guru BK-nya cuma 1. Itu untuk di kelas 10 misalnya SMA, di kelas 11 juga begitu, hanya 1. Kelas 12 juga begitu. Sehingga akhirnya nggak mungkin satu guru tuh menangani sampai 180 anak satu angkatan. Iya. Gitu. Kamu mungkin sih banyak. Ya sekarang gini aja, Bobby tuh pernah nggak sih bersentuhan langsung dengan guru BK ketika di SMA gitu? Nggak pernah. Memang. Jujur. Nggak pernah. Apa sih image kita terhadap guru BK di sekolah? Ya kalau dia masuk kan jam kosong jadinya. Iya kan? Zaman kita ya. Iya. Harusnya idealnya gimana, Basit, menurut Basit? Ya sebetulnya idealnya bahwa pertama ya, bahwa setiap guru yang ngajar itu harus bisa menjadi guru BK juga. Setiap guru fungsinya matematika harus melekat di setiap guru ya? Harus ada fungsi itu ya. Iya, kalau di bimbel itu kan guru itu bukan sekedar mentransfer ilmu ya gitu loh, tapi dia juga mentransfer pengalaman, karena anak-anak tuh paling suka gitu ketika guru itu bercerita
gitu. Misalnya kenapa dia suka matematika, kenapa dia bisa matematika, kenapa saya sampai sekarang itu seperti ini. Dia cerita di akhir pembelajarannya 15 menit. Itu guru yang sangat disukai oleh murid ya dari berbagai macam sekolah di situ. Kalau dalam satu kelas tuh ya di Jakarta tuh kan bisa ada 4-5 sekolah di situ gitu. Jadi dia bukan datang dari satu sekolah tapi dari berbagai macam sekolah. Oke. Nah, ini juga pengalaman nih ya, Mbak Sita. Kalau saya lagi ngumpul atau lagi ngerumpi di grup sekolah gitu ya. Memang selain kenangan-kenangan indah itu, kita kadang-kadang ngobrol tentang quality delivery dari guru. Ya, itu kita juga bahas tuh. Jadi ini tanpa disrespect sama guru dan pengajar ya. Ya, karena pengalaman saya sendiri pribadi ketika waktu itu matematik ya, ngajar matematik itu ngebut terus ya nanya sih. Udah ngerti kan? Aman kan? Lanjut. Padahal saya masih blank. Ya, mungkin sense itu kali ya. Mungkin yang harus melekat sama guru, setiap guru. Jadi ketika delivery-nya kita harus pastikan delivery-nya oke nggak nih saya gitu ya. Ketika masih anak yang nggak paham, berarti ya didekati kan. Apa nih problemnya gitu ya. Oh ya, tapi terjawab tadi karena ukuran tadi, kuantitas tadi ya. Satu guru nggak bisa handle segitu banyak di sekolah. Jadi teknisnya guru itu yang datang ke kelas ya. Kalau guru BK. Iya, datang ke kelas. Jadi bukan dia di ruangan. Murid yang dia punya waktu jam ngajar di kelas, setiap kelas punya jadi secara formal dia udah punya sesi sendiri. Ya walaupun di sekolah juga ada kan, ya ada. Tapi di sini beragam materi yang disampaikan, beragam materi dari sisi motivasi. Nanti motivasi itu diajarkan berbagai macam apa ya istilahnya simulasi gitu. Oke. Nah sekarang balik ke Basit nih, ya kenapa tertarik sama dunia ini? Yang pertama gini ya, sejak SMA tuh saya sudah ngajar, ya sudah ngajar. Ada jiwa mengajar tuh sudah ada. Wah luar biasa. Gitu ya, dari SMA kelas 10, kelas 11 saya udah ngajar lah gitu ya, kelas 12 sampai. Ngajar SMA juga atau SMP? Enggak, ngajar informal aja lah, gitu ya, ngajarin tetangga, gitu ya, kan gitu ya. Soalnya udah dapat dari situ ya. Artinya ada bibit-bibit gitu loh ya. Nah kemudian waktu dulu kan juga ikut bimbel lah ya. Dan teman-teman banyak juga yang ikut bimbel di sana kan gitu lah. Nah saya melihatnya ini bimbel tuh unik gitu loh buat saya gitu ya. Bahwa anak tuh bukan diajarkan untuk jadi pinter aja gitu ya. Tapi di situ ada apa ya istilahnya nilai-nilai spiritual. Kisahnya menarik misalnya gini. Ada seorang kepala sekolah yang anaknya tidak bisa fisika. Ya, tentunya diberikan tambahan lah, privat. Setelah privat itu dievaluasi dong sama bapaknya, gimana? Nggak bisa pak, gitu. Nggak ngerti juga. Akhirnya dimasukkan ke bimbel, bimbel A gitu ya. Terus dievaluasi gimana? Nggak bisa juga. Nah dia mendengar ada satu bimbel nih ya, di Jakarta, kemudian dimasukkan ke sana, dievaluasi gimana? Saya bisa pak. Bapaknya bingung. Oh, kenapa yang ini bisa? Ya? Kenapa bisa gitu loh? Bingung dia dicari, akhirnya saya yang disuruh jawab, guru BK-nya kan dijawab. Nah kebetulan ya apa namanya saya bilang di sini tidak hanya anak diajak untuk pinter gitu ya menjawab soal, ya, tetapi juga diajak bagaimana tuh nilai-nilai spiritualnya juga. Penyakit terbanyak bagi pelajar tuh apa? Stres, ya kan? Stres. Gitu loh. Saya ngalamin juga. Nah iya, ya hampir semua anak lah ya. Nah stres yang paling rendah tuh apa? Cepet lupa. Stres paling rendah itu cepet lupa. Bukannya lupa lu kayak udah tua aja gitu ya. Nah, Pak bukan lupa itu kan apa ya fitrah manusia kan gitu. Kadang orang menganggap itu biasa aja, lumrah sebagai manusia. Padahal itu adalah bibit stres. Gitu loh. Nah dari situlah akhirnya di bimbel ini ya diberikan semacam nilai-nilai spiritual gitu loh, nilai-nilai spiritual. Kenapa sih kamu harus seperti ini menghadapinya begini? Kadang misalnya gini, aduh Pak,
saya kok apa namanya nggak ngerti ini pelajaran kenapa kan gitu. Ya saya bilang begini, jangan hanya kamu mengejar nilai gitu ya dengan belajar. Coba dong yang memberikan nilai itu siapa, saya bilang bukanlah guru gitu loh, tapi ada kekuatan yang memberikan gitu loh, yang orang lain mungkin lupa kan gitu. Nah disitulah kamu harus apa namanya istilahnya menyadari bahwa nilai kamu itu bukan yang kamu dapat bukan dari hasil kerja kamu gitu loh. Gitu. Wah dalam ya. Iya itu jadi anak tuh diberikan kesadaran dari spiritualnya juga gitu. Maka di situ tadi akan lahir tidak ada nilai kesombongan, keangkuhan kan gitu. Dan juga dia tidak merasa wah gue sekarang pintar, enggak, ada yang lebih pintar dari kamu. Jadi mungkin juga ngerubah mindset ya. Iya benar. Jadi yang tadinya stres, desperate gitu ya. Jadi lebih ke bisa memahami bahwa kesuksesan siswa ini juga bantuan dari Tuhan misalnya kan, spiritual. Benar. Itu yang perlu disadari oleh anak-anak gitu ya. Nah, saya ingin mengarah ke gap nih. Gap dari sekolah dan bimbel. Kenapa orang-orang nyari bimbel untuk improve prestasi kan? Berarti kan ada yang dia cari nggak dapat di sekolah. Nah, kalau tadi Basit cerita mengenai sisi stresnya, tapi kalau dari pengetahuan teknisnya bagaimana antara sekolah dan bimbel? Misalnya fisika atau matematik deh. Jadi sebetulnya gini ya, bimbel itu bukan pesaing sekolah, salah satunya bukan pesaing sekolah. Bukanlah ya. Nggak bisa menggantikan lah. Bukan, tidak gitu ya. Sebetulnya dia membantu partner. Banyak kok guru-guru sekolah tuh yang menyarankan anaknya itu untuk masuk bimbel. Banyak gitu ya. Artinya guru tuh bukanlah menganggap bimbel itu enemy gitu ya, musuh buat mereka. Enggak, justru dia sangat terbantu dengan lihatlah perkembangan anak-anak tuh yang masuk bimbel dengan anak-anak yang tidak masuk bimbel. Sehingga kerjaan guru itu terbantu, misalnya kesulitan anak tuh terbantu melalui bimbel. Mungkin nggak Basit di bimbel dikasih tahu tips and tricks yang nggak dikasih di sekolah. Ya, mungkin rumus cara cepat gitu. Ya benar. Bisa jadi ya. Cuma kadang ini yang apa namanya bertolak belakang dengan pengajaran di sekolah. Misalnya, di metode sekolah mungkin nggak. Misalnya sekolah mengerjakan ada 5 tahap, bimbel hanya 2 tahap. Walaupun jawabannya benar, tapi guru mengatakan kamu salah nih, gitu. Jadi ada perbedaan ya, perbedaan pendapat. Kalau metodenya begini nggak tepat mungkin secara keilmuan. Sebetulnya bukan perbedaan pendapat, kemajuan ilmu gitu ya, cara menyelesaikannya. Ini kan berkembang. Tentunya bimbel itu kan terus mengupgrade gitu ya, mengaktualisasikan ilmu itu gitu loh. Bagaimana cara mencari hal yang cepat. Nah, kalau sekolah kan istilahnya tradisional gitu lah. Yang kedua kan yang kedua bahwa segmentasi sekolah itu kan beragam anak-anaknya dari daya kemampuannya, sehingga boleh dibilang ya guru tuh menyamaratakan. Kalau di bimbel itu kan anak-anak yang mau belajar gitu loh, lompatannya sangat luar biasa. Sudah terfilter nih. Iya. Ini anak udah bayar nih dan punya motivasi untuk belajar pastinya kan. Ya walaupun dibayarin orang tua ya. Benar. Tapi udah punya motivasi dibanding kalau di sekolah kan masih beragam ya, motivasi mereka macam-macam kan. Atau mungkin nggak kalau di bimbel itu ya karena jaraknya dekat, jarak dalam artian mungkin jumlah sekelasnya ya mungkin 15 orang atau 10 orang dibanding di kelas gitu. Jadi mereka bisa lebih seperti kayak private gitu. Mungkin nggak? Ya, sebetulnya begini kalau menurut saya ya. Saya mengalami ketika saya bimbel tuh satu kelas jumlahnya ada 40 anak. Sama dengan bimbel? Iya. Banyak juga ya. Banyak ya, karena pas Covid aja nih jumlahnya hanya 3, 5, 10 kan gitu ya. Tapi sudah mulai berkembang lagi nih jumlahnya. Ya, terutama di kelas-kelas akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12 karena ada UN. Gitu. Tapi kelas-kelas yang bawah ya memang sedikit anaknya. Tapi kelas SMA juga sekarang udah mulai banyak nih kelas 10 11-nya karena mereka akan menghadapi eligible.
Tahu eligible? Eligible apa? Eligible itu anak yang mendapatkan prestasi dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di semester 5, dia masuk ranking eligible 40 besar di 40 besar sekolahnya, itu akan mendapatkan undangan dari universitas-universitas. Jalur undangan zaman kita dulu. Iya, sekarang kan jalur undangan ada seperti anak kamu kan dapat SMPP yang Iya. Oh, itu maksudnya nah, ya. itu dia karena di kelas 10, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu masuk ranking minimal 10 besar. Nah, sekarang dikejar oleh anak-anak SMA di situ. That's why jadi mereka masuk bimbel. Nah, jadi masalah jumlah sebetulnya memang banyak orang tua yang bertanya misalnya, berapa sih satu kelas gitu ya? Berapa sih? Biasanya memang gini loh, kalau sekolah tuh kan yang mau masuk rombongan ya, daya tampung 40, yang daftar misalnya ada 100, berarti tereliminasi 60 anak, kan gitu loh, ya nggak diterima semuanya. Kalau yang daftar di bimbel ya nggak begitu, satu, sedangkan jam waktu belajar sudah mulai nih, ya kalau ada 5 ya kita jalan gitu. Jalan ya. Di tengah jalan misalnya lagi jalan ada yang mau masuk, kita kasih tahu. Ini udah mulai Bu, nggak apa-apa, anak saya harus masuk bimbel. Nah, gitu. Tapi kekurangan dia nanti kita akan ada tambahan khusus buat dia gitu loh, kekurangannya dia. Oke. Nah, sekarang gini, Basit. Bagaimana bimbel itu mengubah mindset siswa? Kan Basit udah sampaikan tadi dari sisi spiritual ya. Iya. Ada lagi nggak dari aspek yang lain? Jadi mindset itu berubah gitu, atau dari segi motivasi lewat mana? Jadi seperti gini ya, di bimbel ini diberikan semacam simbol-simbol sukses. Simbol sukses. Contohnya pengajar ini ya, di kebutuhan di bimbel ini itu 100% pengajarnya lulusan perguruan tinggi negeri semua. Udah itu kan beda ya, udah difilter di situ ya. Iya. Itu artinya gini ya. Di masyarakat itu kan ya, untuk sekolah yang paling bagus di Indonesia masih negeri lah. Ya, gitu tidak dipungkiri lah ya, image-nya. Perguruan tinggi. Ya, baik SD, SMP maupun SMA. Kan gitu ya. Kemudian puncaknya di perguruan tinggi gitu ya. Walaupun saya mengatakan tergantung anak kan ya, kalau dia mau sukses dimanapun. Yang namanya mutiara kencemplung di got tetap aja mutiara. Betul. Kan gitu ya. Kecemplung di air putih tetap aja mutiara kan gitu. Nah, tetapi balik lagi bahwa image masyarakat, anak mau pinter, anak mau sukses ditempatkanlah di sekolah-sekolah yang bagus. Nah, sekolah yang bagus itu apa? Ya biasanya kalau perguruan tinggi ya negeri kan gitu loh. Selain sekarang kan boleh dibilang dari sisi ekonomi lebih murah, terjangkau. Kalau saya katakan terjangkau bukan murah. Kasihan kalau perguruan tinggi dibilang murah kan gitu ya. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Nah, yang jelas bahwa dalam sisi bagaimana merubah mindset berpikir anak gitu terhadap belajar itu ya, memang banyak yang kita, terutama anak tuh kepengen tahu ya masalah perkembangan pendidikan di sekelilingnya, karena mereka buta gitu loh. Iya, mereka tuh miskin dengan perkembangan pendidikan yang ada. Perkembangan itu maksudnya apa? Ya, artinya mereka tuh kenapa sih harus belajar gitu loh? Kenapa sih mereka harus pinter gitu loh? Buat apa sih nantinya kan gitu loh? Buat apa nih ya? Buat apa kita belajar? Nah itu. Pinter. Nah itu loh. Jadi kalau saya mengatakan kamu belajar itu bukan sekedar cari ilmu, bukan sekedar pintar, tapi ada nilai-nilai spiritual ibadah di sana. Ketika kamu misalnya belajar dengan baik, ada nilai spiritual yang kamu akan dapatkan di sana kan gitu loh. Ya kalau kamu niatkan, kalau kamu nggak niatkan, saya tanya, kamu datang ke sini mau apa? Mau dapat apa? Gitu loh. Kamu ke sini mau dapat apa? Kalau sekedar pinter, terlalu kecil gitu loh, terlalu sedikit. Bahkan di bimbel itu jam belajarnya lebih sedikit daripada di sekolah. Sekolah sehari 8 jam, di bimbel sehari cuma 2 jam. Kok yang sedikit kamu harapkan daripada yang banyak kan gitu. Nah, biar kamu dapat banyak dari yang sedikit ini, maka niatkanlah untuk ibadah. Jadi kalau udah niat ibadah, semuanya kan kamu dapatkan ketenangan, kebahagiaan. Itu lebih membangun motivasi ya. Iya. Membentuk mental juara ada di situ ya. Nah, dia selain saya memberikan juga kiat-kiat secara apa ya istilahnya
keilmuan lah ya, secara ilmu psikologinya misalnya, kalau kamu mau pintar memang harus ada juga gaya belajar yang memang konsisten, gitu ya. Gaya belajarnya diajarin gitu ya. Gaya-gaya belajarnya diajarin nih, kamu harus gimana. Misalnya contoh misalnya gini, ada anak kelas 8 SMP ya di Jakarta di Jakarta Timur, dia tuh lonjatannya sangat luar biasa, bahkan dia mendapatkan satu penghargaan menjadi siswa terbaik nasional. Oh. Kemudian datanglah para psikolog nih, salah satunya nih mahasiswa dari universitas ternama di Indonesia. Dia mau meneliti dong, ini anak pintar kenapa? Cek ininya EQ-nya. EQ-nya cuma 119. Oh. Rata-rata ya. Bukannya rata-rata jenius, bukan jenius. Jadi 120 ya? Iya, 130 ke atas. 130 ke atas jenius ya? Okay. Nah itu masih 119, bengong dong dia, kaget. Loh kok kamu IQ-nya rata-rata tapi prestasinya luar biasa. Ini gaya belajar apa yang kamu lakukan? Gitu. Jadi salah satu yang dipakai itu adalah konsistennya dia setiap hari membaca. Membaca, wah itu challenging ya. Iya, jadi 30 menit dia membaca dalam keadaan capek, lelah, sibuk, ada PR nggak ada PR dia baca. Nah, gimana Basit bisa me-encourage mereka untuk bisa konsisten untuk baca? Nah, menarik nih. Orang tuh memulai dari yang sedikit. Mulai dari yang sedikit. Karena yang banyak itu dari yang sedikit, yang besar itu dari yang kecil. Nah, anak-anak tuh seneng yang segitu tuh, yang dikit-dikit, tapi hasilnya luar biasa. Nah, itu ada cara belajar membaca yang sedikit, tapi hasilnya sangat luar biasa. Oh gitu. Dan ya? itu dirasakan oleh anak. Jadi ketika, ini tadi ya, ketika saya katakan cerita seperti itu tadi, dicoba sama anak. Dia di kelas 8. Pas di kelas 11 dia masuk bimbel lagi ketemu saya, dia bilang, "Pak, saya sudah pintar." PD-nya luar biasa. Saya udah pintar, Pak. Saya tanya, apa yang menyebabkan kamu bisa mengatakan kamu pintar? Itu tadi, Bapak ceritakan ya, membaca sehari 30 menit. Luar biasa. Sehari 30 menit aja ya? Iya. Oke. Baca dia. Ya, ada yang nanya, baca apa? Baca, terserah kamu baca apa. Nanti yang baik dan buruk tersaring oleh pikiran kamu. Gitu. Nah gini, sekarang kan orang tergoda sama sosmed ya? Ya, sudah pasti. Pastilah sampai di rumah habis makan sampai dia cek lagi lah ya, itu HP. Tantangan sendiri juga di bimbel. Iya begitu tantangan. Bukan hanya di sekolah. Mungkin kalau di sekolah anak pegang HP takut lah kalau nilainya dikurangin oleh guru. Tapi kalau di bimbel dia nggak punya apa ya istilahnya, akibat main HP di kelas tuh nggak punya akibat apa-apa. Gue udah bayar kok di bimbel. Nah itu pendekatannya pendekatan personal. Pendekatan personal berarti ya? Iya dong. Nggak bukan pendekatan disiplin bukan disiplin aturan bukan. Tapi personal aja. Nah tantangan Basit terbesar nih kan selama beberapa tahun di bagian konseling nih, apa yang paling challenging, yang berkesan menurut Basit? Iya, sebetulnya harus kreatif lah. Seorang guru dituntut kreatif. Kreatif ya? Iya. Kreatif dalam artian? Ya harus mengembangkan diri. Gitu. Even guru juga harus improve ya? Iya, harus mengembangkan diri. Jangan sampai dia mengalami kebosanan. Gitu. Atau cari-cari metode yang terbaru kali ya untuk solving problem. Kalau metode pembelajaran sih sebetulnya saya perhatikan itu sama aja. Tapi bagaimana cara pembawaan kita. Belajar itu kan mahal. Belajar itu mahal, nilainya mahal. Nilainya mahal? Gimana maksudnya? Ya artinya gini ya, bahwa pendidikan itu mahal. Makanya modalnya juga harus besar. Kan gitu ya, nggak bisa disederhanakan kan gitu. Dari dulu, sekarang dan akan datang itu yang namanya pendidikan mahal. Tetapi boleh lagi dikatakan terjangkau, yang menanganinya itu pemerintah, sehingga akhirnya pendidikan itu menjadi tanda kutip gratis atau murah bagi masyarakat karena pemerintah lah yang peran pemerintah lah yang gitu. Tapi kembali lagi kepada guru juga harus punya modal karena pendidikan itu mahal, dia juga harus punya modal yang banyak. Nah disinilah yang saya lihat, kalau seorang pendidik punya jiwa pembelajar yang baik, punya jiwa pendidik yang apa ya istilahnya tuh
udah boleh dibilang ini jiwa saya, raga saya untuk pendidikan, dia sudah tidak lagi terbebani dengan pembiayaan itu. Kalau saya melihatnya gitu. Betul. Ini kan kalau balik lagi kualitas guru juga penting ya. Iya, nah, benar. sekarang kan nyari SDM nih, pengajar nih. Kalau yang pinter mungkin ada ya. Iya. Tapi yang benar-benar bisa punya soul dalam counseling tadi atau punya sense bahwa dia punya jiwa tuh membimbing. Nah itu kan nggak gampang. Atau Iya, gimana? Nah, selama ini Basit nyarinya gimana? SDM kayak gitu? Jadi sebetulnya gini ya, pinter aja nggak cukup untuk modal mengajar, ya kan? Karena bagaimana dia mau transfer ilmu kalau cara mentransfernya dia nggak bisa, kan gitu ya. Nah mencari orang yang bisa mentransfer ilmu dan dia juga punya basicnya dalam ya sebetulnya sama dengan perusahaan-perusahaan lain lah ya, ada tesnya, tes psikologisnya, tes psikologi juga ya, ada gitu ya. Kemudian ada pemantauannya yang penting, pemantauan, ada evaluasi, dimonitor mereka ya, dimonitor dan ada juga semacam apa istilahnya mengupgrade mereka, mengupgrade kita setahun tuh bisa 3 kali. Itu dikumpulkan satu bidang, misalnya matematika ini dikumpulkan dari seluruh Indonesia, kumpulkan mereka itu membahas masing-masing. Contoh misalnya pelajaran sejarah itu nanti akan terbentuk tuh spesialisasi dari guru-gurunya itu. Menarik, karena ini kalau dalam ranah knowledge management ini community of practice. Ya. Jadi bentuk komunitas ya dari seluruh Indonesia. Nah mereka diskusikan untuk mencari best practice apa ya, yang efektif dalam mengajar dan gitu ya. Juga kemurnian dari jawaban dari persoalan itu gitu. Itu juga jangan keluar dari pakemnya gitu. Ya. Kalau case paling berat apa menurut Basit yang pernah ditangani di bimbingan belajar ini? Ya dari sisi akhlak sih sebenarnya. Akhlak ya. Berarti ada yang memang tidak mudah untuk diimprove ya akhlak seseorang itu ya. Baik dari orang tuanya maupun anaknya. Orang tuanya. Iya. Orang tuanya juga pengaruh ya? Iya. Kadang saya juga menghadapi orang tua. Saya suruh, misalnya anak tuh ngadu ke saya, Pak, kenapa orang tua saya gini-gini? Panggil dua-duanya, saya bilang gitu. Panggil dua-duanya. Ya. Bapak maunya apa sih? Ibunya maunya apa sih ke anak ini kan gitu. Ya harus tahu dong. Gitu. Harus dipertemukan kan gitu. Saya tanya anak bapak, ibu maunya begini loh. Terus cari jalan tengahnya. Keren. Cari jalan tengahnya gitu. Itu udah semacam ya konseling beneran berarti ya? Oh iya, kalau saya selalu begitu, ketika anak berkeluh kesah terhadap orang tuanya, panggil orang tuanya. Kita ngobrol gitu. Diskusi ya. Saya juga orang tua, saya juga punya anak kan gitu loh. Wah, keren. Justru fungsi itu yang penting menurut saya. Jadi kan tercapai kesepakatan ya dengan kita cari tujuan yang sama nih. Tapi sebetulnya jawabannya bukan dari saya, jawaban dari mereka. Gitu. Persoalan datang dari mereka, jawaban juga dari mereka. Saya cuma memfasilitasi aja. Gitu. Contoh realnya apa Basit? Misalnya contohnya gini, ada anak kelas 12 itu mau lulus ya, masuk kuliah, dia tuh tadi nggak percaya diri dengan kepintarannya. Si ayah dan ibu tuh punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak ini. Kamu harus masuk UI. Pokoknya harus UI gitu ya. UI. Anaknya kan, waduh, gue kan nggak bisa apa-apa. Anaknya konsul lah ke saya. Gitu, konsul. Stres ya anaknya? Wah, stres banget. Sebetulnya pinter, cuma karena tekanan. Gitu. Dan orang tuanya akhirnya datang diam-diam ke bimbel, ketemuin saya. Ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya saya kasih lah catatan-catatan perkembangan anaknya. Dipadukan dengan informasi dari orang tuanya. Oke, saya ngelihat ada celah baik, saya bilang anaknya bisa masuk UI, saya bilang gitu. Tapi bukan jaminan ya, saya bilang gitu. Anaknya bisa kan ini. Tapi jangan ditentukan jurusannya apa dari orang tua. Keren. Gitu itu loh. ya. Wow. Saya bilang. Dan anaknya juga
ya tadi karena takut dengan orang tua, ya pokoknya terserah lah, katanya yang penting keinginan orang tua tuh terkabulkan, karena anak tuh merasa kalau nggak mengikuti keinginan orang tua tuh jadi anak yang durhaka kan. Betul, ya beban kan. Padahal saya bilang enggak ada hubungannya gitu. Ini kan dunia pendidikan, bukan syariat. Gitu loh. Dan banyak orang tua nggak sadar kan bahwa dengan statement itu bebannya psikologis anak tuh besar. Kamu tahu nggak, ketika orang tua itu datang konsul sama saya, dia pesan sama saya, Pak, nanti kalau anak saya nanya orang tua saya datang apa enggak, bilangnya enggak, dia bilang gitu. Saya bilang lihat aja nanti Bu. Saya juga nggak mau bohong kan gitu loh. Saya juga nggak mau ini. Ya kalau dia nanya, ya, saya akan jawab. Tapi kalau dia nggak nanya, saya nggak kasih tahu kan gitu. Tapi endingnya apa? Anaknya dapat di UI. Woi, Gitu. keren ya. Anaknya dapat di UI. Justru itu value-nya ya. Ya. Fungsi dari konseling itu tuh sebenarnya intinya. Tapi sebetulnya konseling apa sih? Cuma orang curhat ya. Iya, dia hanya diam aja, nggak boleh jawab, dia cuma menggali. Apalagi menurut kamu apa sih? Kamu punya solusi apa sih? Apa menurut kamu yang terbaik ini? Ya udah kamu jalanin aja kan gitu. Nanti kalau memang ada kurang-kurangnya ya balik lagi gitu, sampai dia sukses. Berarti pinter-pinternya si konselor ini untuk ngegali, Iya. untuk memfasilitasi, Bukan menjawab. keinginan. Kalau seorang konselor itu menjawab salah. Apalagi menjas, oh kamu nggak bisa, oh kamu harus begini. Enggak gitu ya. Enggak. Iya. Gitu. Sebetulnya psikolog itu suatu hal yang bagus, tapi kenyataannya sebetulnya kalau dia nggak kuat-kuat iman, makanya banyak yang nggak marah-marah gitu ya. Ya ke anak akhirnya bagaimana karena urusan di sekolah nggak selesai. Ada nggak yang misalnya tidak sesuai ekspektasi nih? Artinya antara murid dan orang tua memang enggak lah nih artinya. Ada. Anaknya mau Ya banyak. Ya banyak. Banyak juga ya. Banyak. Tapi akhirnya penyadaran orang tuanya. Misalnya gini, ada anak dia sebetulnya mau masuk jurusan komputer. Komputer anaknya nih maunya. Bapak ibunya maunya dia kedokteran. Cuma karena anaknya otaknya encer, pinter, oke lah. Takut durhaka sama orang tua, masuklah dia ke kedokteran. Cepet dia 4 tahun selesai kedokteran. Saking cepetnya ini angkatan kita loh. Padahal zaman itu 9 tahun. Iya, zaman itu 9 tahun kan. Gitu. Lulus selesai itu dia mau ambil jenjang S2-nya. Orang tuanya girang dong. Kamu mau ambil spesialis apa? Ya, dia cerita lah. Tahun ini saya udah menyelesaikan keinginan ibu gitu ya. Sekarang berikanlah kesempatan saya, keinginan saya. Oke, katanya itu. Apa? Saya mau ambil spesialis komputer. Dia balik lagi ke keinginan. Iya, karena cita-citanya belum terlalu. Dia, ya? Iya, ibunya ya udah kan keinginan ibu udah terjawab. Kan Itu gitu. keren sih. Ya gitu. Nah, dia ngambil S1 apa ya master degree komputer itu? Ya ilmu komputer apa berarti S2-nya dong. Dua-dua. S2 dia Oh, udah. S2-nya komputer. Oke. Gitu. Iya. Berarti emang kita orang tua juga hati-hati juga kayak Sid ya. Jangan, kita kan kadang-kadang punya keinginan ya dari perspektif orang tua tuh bahwa hidup mereka, hidup anak-anak tuh bagus kalau dia sesuai keinginan orang tua. Pokoknya lu cocok jadi dokter deh gitu. Sebetulnya orang tua tuh hanya memandang masa depan anak sih, tidak melihat bagaimana kesiapan anak untuk melihat masa depannya itu gitu. Cuman orang tua, lo harus ngambil jurusan ini lagi berprospek nih gitu loh. Cuman anak kan ingin mencari kesenangan dulu dalam belajar, kebahagiaan dulu dalam belajar. Kan intinya di situ loh belajar, mencari kesenangan, kebahagiaan. Gitu. Kalau dia udah senang bahagia, pinter gampang buat dia gitu. Ya cari nilai doang kan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau dia cuma nyari nilai kemudian nggak dapat kesenangan, jadi apa? Stres dia. Nah itu. Jadi kalau saya sih melihatnya memang nggak salah, orang tua tuh nggak salah ingin mengarahkan anak kepada kesuksesan hidup gitu. Cuman kan, kesiapannya nggak dilihat ya, kesiapan anak secara ini psikologis, secara psikologis ya. Sampai-sampai saya pernah sejarah, artinya jurusan ilmu sejarah. Ilmu sejarah, oke. Oke, orang tua, kamu mau jadi apa? Ilmu sejarah. Mau jadi sejarawan, nggak laku di Indonesia. Kan gitu. Mau kaya, nggak juga, kan gitu loh. Menurut orang tua gitu ya? Iya dong, kan gitu loh. Maunya apa? Orang tuh maunya ya jurusan administrasi, manajemen. Kan gitu. Akhirnya saya suruh panggil orang tuanya.
Saya panggil ngobrol lah. Akhirnya pendekatan orang tua sama orang tua, bukan guru sama guru, guru orang tua ya. Saya nggak mau tuh. Ya, saya guru, bapak orang tua enggak. Saya orang tua juga. Oh, kita pakai jaket yang sama nih. Iya dong. Kita sama-sama orang tua nih. Iya. Oke. Kan Terus gitu. gimana tuh? Saya bilang, Pak, saya bilang gini, Bapak menginginkan anak jurusan ini. Iya. Kedepannya Bapak udah menyiapkan begini-begini. Saya bilang gitu. Ya ingatlah Pak, saya bilang gitu. Takdir itu semua dari Allah, saya bilang, dari Tuhan. Kan gitu loh ya. Apakah Bapak jamin 4 tahun kemudian anak Bapak bisa begini-begini? Tapi dalam keadaan anak Bapak nggak bahagia, saya bilang gitu. Kan gitu, terpaksa dengan begini. Oke lah, nantinya perkiraan dia begini-begini. Tapi dia nggak bahagia menjalankannya. Kan kesuksesan itu bukan puncaknya toh yang dilihat, prosesnya. Prosesnya. Ya iya loh. Orang tuh jadi sukses di atas ya nggak menikmati dia sukses. Apa gue dia sukses? Enggak. Tapi ketika proses itu menuju kesuksesan dia tahu, dia cara untuk sukses dia tahu, dan di situ yang dia dinikmatin. Contohnya gini, orang hacking, ketika dia sampai di puncak, lah begini doang gitu. Tapi yang dia cerita apa? Sepanjang hackingnya itu prosesnya. Gitu loh. Iya. Suka dukanya ya. Nah itu gitu loh. Dia harus begini, ngadepin Dia badai, nyari tendanya begini, susah kena cuaca itu. hujan. Waktu giliran di atas, ya saya pernah itu. Lah begini aja gitu loh. Cuma di ketinggian doang kan gitu loh. Iya. Tapi prosesnya itu belajar juga begitu. Belajar juga begitu. Wah, itu dalam tuh filosofinya. Jadi proses. Jadi yang berkesan bagi anak itu ya proses. Proses dia berkesan ya. Gitu. Akhirnya saya bilang, biarkanlah anak memilih jurusan itu sendiri. Saya bilang gitu. Toh nanti ketika dia bahagia, dia senang kan gitu. Ya artinya dia juga akan bisa mengarah kemana nih masa depan dia. Kan gitu. Akhirnya dapatlah dia di sejarah gitu ya. Orang tuanya udah, ya udah deh terserah anak. Anaknya tadinya konsulnya sampai nangis-nangis pas dia saya katakan, yaudah orang tua kamu girang banget bahagia, dan dapet dia akhirnya di jurusan sejarah. Oh, PTN ya? Iya dong. Oh iya, oke. Gitu Universitas terkenal ya? Iya. Oke gitu ya. Nah itulah. Jadi yang menariknya adalah tadi sebagai Basit menjadi konselor itu, Basit belajar apa sih? Kok bisa begitu? Inilah peran bimbelnya. Peran bimbelnya itu mempersiapkan guru-gurunya juga masif ya. Enggak kita di tes kemudian ngajar, enggak. Ada evaluasi juga, ada pengawasan, dan kemudian juga ada pendidikan di dalamnya. Pendidikan. Berarti Basit ini dibekali tentang ilmu coaching gitu ya. Psikologi juga dibekali ya untuk nilai agama juga dikasih. Nilai agama gitu. Berarti utuh berarti di sana ya. Oh, nggak sembarang orang bisa jadi fungsi itu kan. Jadi orang yang ngajar di situ bukan hanya dapat nilai gaji gitu loh. Gaji mungkin nggak seberapa lah, tapi itu knowledge-nya gitu loh. Sangat luar biasa. Kalau saya katakan ya sangat lengkap lah di sana. Dan satu lagi lingkungannya itu sangat buat saya itu enak gitu, nyaman. Iya. Gitu loh. Nah, kalau untuk peserta didik nih di bimbel ya, mereka punya wadah nggak sih untuk ngobrol atau diskusi setelah apa mereka just ikut bimbel and then setelah selesai pulang gitu? Antara mereka saling mengenal nggak? Jadi gini, itu problem memang ya. Tapi tidak mengeneralisir. Ada guru yang menyediakan waktu untuk memberikan komunitas ke mereka. Ada. Bahkan mereka punya sekretariat. Oh, ada tuh. Ya, mereka bahkan dikumpulkanlah alumni-alumni yang berhasil untuk kembali lagi ke sana memberikan semacam motivasi, pengajaran ilmu. Walaupun sebetulnya ada batasan-batasannya. Tetap peran utamanya itu di bimbelnya, bukan komunitas itunya. Tapi komunitas itu diberikan, wadah itu diberikan. Efektif kan, karena role model kan. Iya. Oh, si bapak ini udah menjadi taruhlah direktur di perusahaan mana atau jadi pejabat apa, kan menginspirasi kan bagi peserta kan. Ada, makanya di bimbel ini juga ditampilkan orang-orang yang sukses yang keluar dari bimbel ini. Ada, walaupun saya kira pengaruhnya juga nggak terlalu besar ya, nggak terlalu signifikan. Karena orang tua anak-anak tuh lebih mengidolakan orang tuanya. Lebih mengidolakan orang tua. Iya, pasti. Pasti itu ya. Makanya peran orang tua terhadap anak tuh kan
sangat besar gitu dalam pendidikan anak. Idolanya, anak disuruh belajar, orang tua udah belajar belum? Kalau saya kan gitu ya. Kalau saya nih mau nyuruh anak belajar, ya saya belajar dulu. Jangan dipeta komple sama anak. Bapak aja nggak belajar. Kan Bisa gitu. dibalikin ya. Iya gitu. Misalnya saya menyuruh dia sholat, saya udah sholat. Saya menyuruh dia ngaji, saya udah ngaji. Gitu. Cuma satu yang saya belum laksanakan, anak harus laksanakan dulu. Makan. Anak dulu makan, baru saya makan. Walaupun makan bareng, tapi dia dulu lah. Dia dulu, baru saya kan. Gitu. Wah, leadershipnya luar biasa. Baru ya itulah kalau saya mengatakan sih ya, kalau berikan contoh ke anak, sehingga kita nggak capek untuk ngomel gitu. Nah, Basit itu kan harus bukannya menguasai, harus well aware mengenai problematika remaja atau anak sekarang, dan itu jauh berbeda dengan zaman kita dulu. Dan sekarang kompleks ya teknologi. Nah, bagaimana cara Basit untuk memahami atau masuk ke dalam jiwa mereka, ya anak-anak muda ini dengan problematikanya mereka? Agar nyambung nanti ngomongnya. Ya kita coba belajar dari mereka juga dong. Belajar dari mereka. Apa sih yang sedang mereka kerjakan? Dunia apa sih? Ya kita harus berani belajar juga dengan mereka. Gitu ya. Ya belajar dari mereka. Kemudian tinggal kita luruskan. Sesuai dengan misalnya dari sisi agamanya atau akhlaknya kita luruskan. Kan gitu. Nah, dia jadi ada frame-nya. Jadi bagi saya juga masih belajar sama mereka. Bukan lantas jadi pengajar kemudian malu gengsi belajar dengan murid, enggak. Gitu. Iya. Jadi untuk mengikuti perkembangan, selain kita ya maaf ya misalnya kita juga punya media sosial, walaupun jarang buka, tapi jarang buka juga jadi masalah ketika mereka lagi bicarakan kita nggak ngerti apa-apa. Harusnya yang ngerti juga, walaupun nanti kita juga selipkan di situ artinya bimbingan-bimbingan. Kita juga riset ya, observasi lah kegiatan mereka di media sosial, untuk memahami kejahatan apa nantinya akan terjadi. Kita juga harus tahu gitu. Oke. Nah, Om Basit ini punya pesan-pesan nggak ke orang tua dan ke siswa nih? Ke orang tua dulu deh. Ya. Yang pertama bagi kita sebagai orang tua, ya kenalilah anak gitu ya dengan baik dan benar tentang anak kita itu. Karena anak terkadang tuh cerminan kita waktu masih kecil. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu punya dokumentasi diri kita ketika kita masih kecil gitu, ketika kita remaja, ketika dewasa yang kita sudah lupa karena dengan kesibukan kehidupan kita. Nah Allah akan buat ferment artinya gitu ya, sandiwaranya itu di anak kita. Jadi kalau anak nakal, anak males gitu ya, anak nggak mau sholat, itu kita dulu gitu, kita dulu begitu gitu loh. Cerminan itu ya, Allah pasti akan membuat videonya itu di anak kita. Dulu lu begini gitu loh. Jangan nyalahin. Kok kamu nggak ngerti? Kok kamu nggak bisa? Kok kamu nggak mau begini? Lu dulu begitu. Gitu. Jadi pahami loh gitu loh. Kita lupa aja kali ya. Iya, cari pendekatannya yang gimana nih gitu loh. Biar anak nih. Anak kan darah daging kita loh kan gitu. Kapan kita waktunya tegas ke anak? Makanya tadi saya bilang gini. Saya kalau ke anak tuh ketika anak dapat ulangan 2, saya bilang hebat. Walaupun pontennya 2 ya. Iya, nilainya 2 hebat saya bilang. Kemudian anak bilang, "Kok 2 hebat, Bi?" Gitu. Gimana yang 8? Ya dia lebih hebat dari kamu. Kalau kamu mau dapat 8, ya belajar. Kenapa saya hebat 2? Ya karena kamu lebih hebat dari teman kamu yang nggak masuk hari ini. Dia nggak dapat apa-apa, dia stres nggak ikut ulangan. Berikan reward, selamat ya, walaupun nggak berupa hadiah. Kadang orang tua itu nyeleneh, anak dapat nilai 9, salah 1. Kamu nih tinggal 1, harusnya dapat 10. Stres anak gitu loh. Betul. Ekspektasinya terlalu tinggi. Ya artinya pintar salah, apalagi bodoh kan gitu loh. Ya jelek diomelin, bagus enggak dikasih apa-apa. Kamu baru segitu aja bangga. Enggak gitu dong kan gitu. Berarti kita juga harus pintar teknik apresiasi ke anak ya. Mereka udah itu effort model baru zaman sekarang begitu. Tapi jangan juga menjadikan anak tuh bergantung. Ya, karena ada reward gitu, jangan. Iya. Gitu. Nah, sekarang untuk siswa. Ya kalau siswa sih sebenarnya kalau saya melihat ini dari jenjang ya. Jenjang SD, SMP, SMA. Saya melihatnya kalau siswa itu
sebagai anak lihat dari kondisi apa ya istilahnya fase-fasenya gitu ya masing-masing, mereka apa ya memang butuh yang namanya idola. Idola, role model, iya, contoh. Itu loh. Jadi mereka tuh carilah memang tuh apa ya, jangan hanya kesenangan gitu ya yang menjadi konsumen dia dalam apa ya kehidupan sehari-hari. Belajar itu memang capek gitu loh. Nggak ada kerjaan yang nggak capek. Nonton TV aja capek, main game aja capek kan. Tapi capek yang bermanfaat buat dia kan gitu loh. Sholat aja capek kan gitu. Makanya kalau orang sholat maunya yang cepet kan gitu ya. Kan gitu. Sholat yang cepet yang bagaimana? Yang sendiri. Gitu. Kalau yang berjamaah kan lama kan. Kelamaan baca doanya panjang. Nah itu. Jadi kalau saya mengatakan nggak ada pekerjaan yang nggak capek, semua capek, tapi dinikmatin. Ya khusus anak-anak yang ikut bimbel, saya mengatakan gini, kamu datang dari rumah tuh niatkan untuk ibadah. Jadi capek kamu, lelah kamu itu akan dinilai ibadah sama Allah. Memang capek juga, memang juga. Ibarat kata gini, kamu minum baca Bismillah, dengan minum nggak baca Bismillah, apa bedanya? Saya bilang. Nggak ada bedanya, dahaga kamu akan hilang. Baca bismillah, nggak baca bismillah. Tapi ada nilai spiritual ketika kamu minum baca bismillah. Dan kamu yakin gitu loh, bahwa kamu akan dapat nilai ibadah. Begitu juga ketika kamu datang bimbel, kamu baca bismillah, kamu niat karena ibadah, itu juga, itu udah sangat luar biasa. Gitu. Yang kedua, saya bilang, gini loh, sebuah wadah diisi air terus, ya nggak dikeluarkan, wadah itu akan rusak, airnya juga tidak ada manfaat. Ketika dimasukin terus akan tumpah, airnya tidak bermanfaat. Maka saya bilang ketika kamu belajar nih di sekolah udah belajar, di bimbel, keluarkanlah sedikit dari diri kamu itu agar diri kamu itu ketika diisi ilmu tuh di dalamnya bermanfaat dan juga bermanfaat bagi orang lain. Saya ajak teman-teman kamu yang tidak bimbel, yang tidak punya kesempatan bimbel, ajak mereka belajar, gitu, 2-3 anak. Mengajarkan, membantu mereka. Ya ini kejadian dulu tuh ada anak di SMA bagus di Jakarta Selatan, pinter, sekarang jadi dokter dia. Anaknya pinter, dia bilang, Pak kok saya nggak pinter sih Pak? Katanya. Saya bilang indikasinya apa kamu nggak pinter? Teman-teman saya udah dapat semuanya lewat apa eligible gitu, kok saya nggak dapat? Saya bilang gini, kamu mau pintar, kumpulin teman-teman kamu yang kurang dari sisi mata pelajaran, apakah fisika, matematika, kimia, kamu ajarkan sampai dia pintar. 2 minggu aja saya bilang, pas dia datang lagi 2 minggu, ya Pak saya pintar, karena teman-teman saya itu pintar. Ketika dia dapat di kedokteran, datang lagi dia ke saya, Pak di kedokteran saya kok nggak mampu Pak, nggak bisa. Saya bilang, apa yang kamu nggak mampu? Saya bilang gitu. Nilai kamu kan bagus-bagus. Kok Bapak tahu? Saya bilang gitu. Ya iyalah orang seperti kamu. Kamu cuma 1, kurang syukur nikmat. Saya bilang gitu. Syukur nikmat. Wah luar biasa. Oh itu ya Pak. Iya. Gitu. Kurang syukur nikmat. Kenapa? Dapat 8 jelek buatnya. Kan teman-temannya dapat 9, 10. Saya bilang kamu kurang syukur nikmat. Jangan lihat ke atas. Memang mungkin kalau ilmu iyalah lihat ke atas, tapi untuk bisa kamu merasakan kebahagiaan itu lihatlah ke bawah sementara. Akhirnya jadi pinter dia gitu kan. Jadi syukur nikmat. Jadi bagi anak-anak bimbel tuh ya syukur nikmat lah. Betapa banyak ya jutaan anak yang nggak bisa sekolah, jutaan anak yang nggak bisa ikut bimbel. Betul. Sedangkan kamu tuh udah diberikan kesempatan. Betul. Bimbel ini kan privilege ya. Nggak semua orang bisa. Nah itu dia. Saya dulu bimbel bayar sendiri. Oke. Ya seru nih ngobrol-ngobrol sama Basit ya. Jadi teman-teman, jadi pendidikan itu ekosistem ya. Jadi bukan hanya cukup di sekolah ya, juga kalau bisa ya ada dibantu dengan bimbingan belajar jika bisa, dan di rumah juga orang tua, dan itu kita punya peran kan dalam pendidikan atau perkembangan anak. Jadi bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang lebih tepat di saat dibutuhkan oleh siswa atau anak. Benar, Oke. Benar banget itu. Ya, terima kasih Basit udah hadir di podcast kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya.
beda persepsi karena inilah yang datang dari diri saya. Iya. Gitu ya. Mungkin ada yang lebih berkompeten misalnya gitu, tapi memang saya katakan ya masing-masing punya gaya, masing-masing punya pengalaman dan narasinya beda-beda. Iya. Oke, terima kasih Basit. Sama-sama. Ya. Oke, Saya teman-teman. juga terima kasih nih diberikan kesempatan di podcast Bob. Luar biasa. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.